Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faraha Umniyah, NIM 2021010101025. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebelumnya, video kali ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran PAI. Langsung saja, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Pembahasan kali ini ada 4 materi. Yang pertama yaitu substansi dakwah Rasul di Mekah. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Rasul di Mekah. Ketiga, diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Materi yang pertama yaitu substansi dakwah Rasul di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Ada 2 ajaran pokok utama, yaitu ajaran akidah dan ajaran akhlak mulia. Akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Kemudian yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamr, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Selain karena pribadi ia dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental dan universal ini, Rasulullah SAW tidak serta-merta melakukannya dengan tergesa-gesa. Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Perjuangan dakwah secara rahasia. Dakwah Rasulullah SAW awal mulanya dilakukan secara rahasia. Dimulai dari keluarganya, sahabatnya, sampai penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bil al-jahar dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Kemudian materi yang ketiga yaitu diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia dakwah Rasulullah SAW ada 4 poin, yaitu adanya reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, kemudian contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya, adanya perjanjian Aqobah dan peristiwa hijrah kaum muslimin. Di sini saya akan menyebutkan satu contoh saja, yaitu
reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menghentikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dengan mengiming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan. Puncak dari kejengkelan mereka adalah dengan cara memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Adapun contoh penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Salah satu contoh penyiksaan dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian materi yang keempat yaitu menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki jiwa berkorban. Rasulullah rela mengorbankan segala yang dimiliki demi kepentingan umatnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.